kalimat awalnya adalah mengkonfirmasi terhadap tujuan yang ada di latar belakang. Jadi dikonfirmasi tercapai tidak tujuannya. Kemudian tambahkan apa kontribusinya, improve-nya di bagian apa, settingan yang mana yang mengimprove dari ketercapaian tujuan tadi, settingan mana yang punya error yang lebih sedikit, gitu ya. Sampaikan. Kemudian sampaikan dalam narasi paragraf, ya. Sampaikan dengan narasi, bukan poin-poin. Kalau deskripsi boleh dapat disimpulkan bahwa nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Tapi kalau di dalam naskah publikasi tidak boleh poin-poin. Narasi, paragraf, 1 paragraf, 2 paragraf. Kemudian ditutup yang terakhir, ditutup dengan kalimat saran. Sarannya apa? Pengembangan ke depan apa gitu ya. Oke. Kalau kemarin di skripsi pisahkan di bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dipisah, sarannya dipisah. Kalau di naskah publikasi gabung jadi satu. Sarannya ada di akhir. Contohnya ini. Yang pertama tadi ya, bahwa kalimat awal mengkonfirmasi ketercapaian dari tujuan. Ini makalah ini tadi di tujuannya di awal tadi adalah nih, kalau dilihat kita balik lagi nih, makalah ini bertujuan mengimplementasikan SMC untuk tracking posisi dari elektrik hidrolik tadi ya. Oke, jadi mengimplementasikan metode untuk tracking posisi. Nah, di sini kesimpulannya adalah metode yang diusulkan SMC tadi telah sukses diimplementasikan untuk tracking yang akurat sesuai dengan tujuan, sukses. Jadi konfirmasi dulu, sukses enggak penelitianmu itu ditulis di dalam naskah publikasi itu. Kalau di skripsi ya cantumkan itu di tujuan. Pada kesimpulan pertama, pada penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan fuzzy untuk metode kontrol motor DC. Nah, kontrol kecepatan motor DC, misalkan gitu. Ini pada makalah naskah publikasi sampaikan dalam paragraf, kemudian yang pertama konfirmasi dulu. Nah, kalimat pertama konfirmasi. Kemudian pada masalah umum sudah, masalah khusus ternyata dapat mengkompensasi efek dari friksi, kemudian kebocoran tadi, kebocoran cairan atau kebocoran dari di hidroliknya tadi. Oke. Terus kalau dibandingkan tadi sesuai kan? Dibandingkan dengan tujuan yang ada di latar belakang, bahwa makalah ini mengusulkan SMC untuk tracking posisi. Ini juga sukses mengimplementasikan SMC untuk tracking posisi yang akurat. Nah, itu kemudian cantumkan kalimat berikutnya, apa yang improve dari penelitianmu. Nih, berdasarkan pengujian point-to-point tracking, nah performanya lebih diinginkan, itu maksudnya lebih menjanjikan dibandingkan dengan fuzzy PID dan PID misalkan. Nah, kalau punyamu misalkan kalau tidak membandingkan dengan metode lain, pengujian dengan setting 1 lebih menjanjikan dibandingkan setting kedua, setting 3 misalkan. Dengan parameter 1 lebih menjanjikan dibandingkan dengan setting dengan parameter yang kedua. Misalkan seperti itu. Oke, kemudian nih, pada metode yang diusulkan kapabilitas atau kemampuan terhadap kekokohan, terhadap penanggulangan gangguan, kemudian tracking sistem performanya itu lebih menjanjikan, promising, lebih menjanjikan dibandingkan yang lain. Nah, tutup dengan kalimat
saran di akhir. Namun dari kelebihan-kelebihan yang tadi, untuk mencapai kontrol yang lebih smooth, tracking yang lebih baik, misalkan butuh mengestimasi tadi diestimasi nilainya diukur, diperkirakan berapa kebocorannya, berapa gaya geseknya, itu dicari tahu nilainya. Kalau di sini tadi belum di belum diestimasi atau diperkirakan. Nah, itu saran ke depan, sarannya pengembangan ke depan ditutup dengan ini. Nah, kalau kemarin di skripsi dipisah, ini digabung jadi satu, ditutup. Dari penelitianmu tadi, kelebihan-kelebihannya apa, performanya bagaimana, ditutup dengan namun, however ya, namun, akan tetapi, untuk mencapai yang lebih baik, apa sarannya? Ya. Oke. Contoh ini yang tidak baik dari review-review yang ada di JMEE. Nih, di naskah publikasi tidak boleh adanya poin-poin. Tidak boleh adanya poin-poin seperti ini. Langsung sampaikan seperti ini. Narasi paragraf. Nah, ini sudah ada konfirmasi gitu ya terhadap ketercapaian di tujuan namun disampaikan dalam poin-poin. Ini keseimbangan BAL-M BIM menggunakan fuzzy dapat dilakukan dengan pengendalian dengan keseimbangan yang lebih baik. Nah, sudah ada, tapi di point to point, poin per poin. Improvementnya nggak ada di sini. Apa? Wong ini cuma mengulang dari analisa ataupun deskripsi data. Pada saat pengujian 180 itu artinya apa? Dari membutuhkan 100 data itu artinya apa? Apakah itu baik, improve atau jelek? Nah, itu ditafsirkan, diinterpretasikan, tidak ditulis ulang lagi. Ditafsirkan apa makna dari membutuhkan 100 data untuk mencapai yang diinginkan. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, tidak ada kalimat sarannya. Apa untuk mengimprove itu apa? Pengembangannya apa? Ini kurang tepat ya di kalimat naskah publikasi kesimpulan. Oke, kesimpulan.